Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Astrianingsi, NIM 201351103. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia Prodi Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang pertemuan ke-10 tentang karangan ilmiah. Baiklah, yang pertama yaitu karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti yang empirik. Di mana ciri-ciri karangan karya ilmiah tersebut yaitu pertama, objektif, yaitu tidak memihak kepada siapapun, yang berarti dalam kebenaran. Yang kedua, sistematis, yaitu berurutan sesuai dengan sistem penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. 4, futuristik. 5, fakta, yaitu karya ilmiah itu dilakukan sesuai fakta dan kenyataan, bukan hanya opini. Yang keenam, yaitu bahasa Indonesia yang baik. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya yaitu jenis karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah itu ada berbagai macam, sangat banyak, yaitu termasuk laporan ilmiah, terus artikel, makalah, dan juga skripsi, tesis, dan disertasi. Dan juga selanjutnya struktur karangan ilmiah. Struktur karangan ilmiah itu terdapat judul karya ilmiah, terus pendahuluan. Kita membuat pendahuluan dari karya ilmiah tersebut. Lalu kita membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah apa yang terjadi dalam karya ilmiah tersebut. Itu sangat penting karena untuk kita juga. Lalu metodologi penelitian, yaitu kita ambil dari sumber penelitian langsung. Kita langsung meneliti ke tempat, atau kita mencari referensi dari banyak dari buku atau dari Google atau situs web. Lalu pembahasan, kita bahas apa saja yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Lalu terakhir, simpulan dan saran. Kita memberikan kesimpulan dari karya ilmiah tersebut secara keseluruhan, serta kita memberikan saran apa saja yang ada dalam itu dan kurangnya. Kita memberikan saran. Lalu daftar pusaka. Selanjutnya yaitu langkah atau tahap penulisan. Tahap penulisan yaitu pertama bagian awal, lalu pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran umum dari suatu perusahaan, analisis dan hasil penelitian atau perancangan dan implementasi yang kita lakukan, dan kesimpulan serta saran. Lalu bagian akhir. Lalu ada juga langkah menulis karangan ilmiah, yaitu ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penulisan, dan tahap perbaikan. Dalam tahap persiapan yaitu terdapat 1. Pertama, kita harus merencanakan topik tulisan. Topik apa yang akan ditulis dalam karangan ilmiah tersebut. Yang kedua, menetapkan topik tersebut. Apakah topik tersebut sudah tepat atau belum. 3. Membatasi topik tulisan, yaitu kita harus membatasi topik tersebut agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Yang keempat, merumuskan topik tuliskan. Kita rumuskan topik tersebut apakah sudah layak menjadi karangan ilmiah atau belum. Kelima,
kita menetapkan tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu apa? Untuk siapa tujuan itu ditujukan? Lalu mempertimbangkan calon pembaca. Kita pertimbangkan calon pembaca itu seperti apa, kepada targetnya calon pembaca itu yang bagaimana. Ketujuh, membuat kerangka atau rancangan tulisan. Nah, di sini kita akan disuruh membuat untuk kerangka atau rancangan tulisan tersebut yang nantinya akan mempermudah kita untuk menulis karya ilmiah tersebut. Kedelapan, memperdalam landasan teori. Ya, untuk kita memperdalami apa itu landasan teori-teori yang ada dalam karangan ilmiah tersebut. Lalu, menulis instrumentasi penelitian. Ya, kita menulis penelitian tersebut bagaimana, seperti apa, dan dilakukan di mana. Lalu mengumpulkan data. Yang ke-10, kita mengumpulkan data-data yang kita dapat pada saat kita melakukan penelitian tersebut. 11, kita menganalisis data yang telah kita dapat tadi, yang telah kita kumpulkan tadi dalam penelitian tersebut. Lalu kita analisis, selanjutnya kita rumuskan, kita simpulkan dan mempersiapkan sarana penelitian. Yang kedua yaitu tahap penulisan, yaitu kita tulis masalah kebahasaan dan juga masalah non kebahasaan yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ketiga, tahap perbaikan, yaitu reviewer. Lalu aspek dan bentuk perbaikan apa yang akan kita lakukan, perbaikan apa yang salah dalam karya ilmiah tersebut. Lalu kita tulis kembali karya ilmiah tersebut sehingga akan menjadi suatu karya ilmiah yang baik. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang pertemuan minggu 10 bahasa Indonesia karangan ilmiah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.